Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas gamepad dari Gamester cuy. Nah, tapi baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak gamepad-gamepad yang bisa saya review ya guys ya. Oke, langsung aja kita bahas Gamester T4 Cyclone Pro yang saya beli di harga segini cuy. Nah, jadi gamepad ini sudah turun harga ya, padahal belum lama juga rilisnya, tapi turunnya jauh banget. Dan karena saya belinya di tanggal cantik, jadi dapat harganya cantik juga sih. Jadi kenapa saya beli Gamester Cyclone Pro ini? Alasannya itu karena saya pengen punya gamepad yang face buttonnya itu sudah tactile ya, atau mechanical. Nah, jadi untuk Gamester T4 Cyclone Pro ini sudah mechanical di tombol face buttonnya, tapi saya juga belum coba ya, nanti kita coba aja. Dan sekarang langsung aja kita cek dulu boxnya. Untuk boxnya sendiri standar, tidak ada yang istimewa dan spesial. Cuman di sini sudah terlihat gamepadnya berwarna putih. Saya ngambil varian warna putih dan ada beberapa varian warna lain. Kalian bisa lihat di sini ada putih, hitam, dan juga warna pink cuy. Oke, kemudian kita lihat di sini ada fitur-fitur yang ditampilkan. Di sini juga. Oke, tidak ada lagi ya. Langsung aja kita unboxing barangnya cuy. Oke, di paket pembelian kita dapat gamepadnya, kemudian di sini ada kartu garansi, kemudian di sini ada kabel USB Type-C, terus di sini ada QC ya untuk quality control, bahwasannya ini gamepad sudah dicek kualitasnya, kemudian ada stiker yang lumayan besar cuy, logo ayam jago ini, kemudian dapat USB receiver, dan di sini kita dapat manual yang lumayan tebal ya. Tapi nanti saya mau cobain cari di webnya aja. Biasanya ada manualnya di web ya. Kalian bisa download PDF, jadi tinggal buka di PC aja. Oke, kita langsung menuju ke gamepadnya cuy. Let's go. Oke, ini dia barangnya, Gamester T4 Cyclone Pro. Dan langsung aja kita bahas build quality dan juga desainnya cuy ya. Untuk build quality-nya sendiri ini sangat kokoh, tidak ada bunyi aneh-aneh, bobotnya juga tidak terlalu berat. Mungkin langsung aja kita tes dulu timbang beratnya ini berapa cuy. Oke, kita cek beratnya. Beratnya ada di angka 221 gram pas ya. Jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, tapi ini termasuk gamepad yang berat dibanding dengan gamepad ini. Kita ambil contoh aja si WGP 13S yang bobotnya hanya di 190 graman cuy. Mungkin karena kapasitas baterai untuk si T4 Cyclone Pro ini memiliki kapasitas baterai di angka 860 mAh ya. Jadi semoga aja ini real capacity, jadi harusnya awet sih gamepadnya. Lanjut kita bahas desainnya. Di bagian depan ini menggunakan layout Xbox ya kalau sudah kita lihat, karena face buttonnya menggunakan ABXY. Tapi untuk kalian yang ingin menggunakan layout Switch, ini juga bisa dirubah ya posisinya via software. Tapi kalau emang kalian mau cari yang benar-benar tombolnya BAYX, itu kalian bisa ambil yang varian T4 Cyclone biasa cuy. Oke, untuk di bagian depannya ini tombol-tombolnya juga tidak banyak, tidak ada lampu RGB sedikit pun ya. Jadi polosan aja, warna putih polos dan dikombinasikan dengan warna abu-abu. Yang ini silver, di analognya abu-abu. Terus di sini logo ayamnya juga mengkilat sih, bagus ya. Apik sekali untuk build quality dari si Gamester T4 Cyclone Pro ini. Kemudian untuk tombol-tombolnya sendiri, di sini ada tombol start, select. Kalau biasa kalian main di PS ya,
Terus di sini ada detail-detail kecil yang sangat saya suka. Di sini ada tombol plus, seperti emboss plus seperti itu. Kemudian ini snap untuk di switch, dan ini tombol min, dan biasanya ini di switch ya digunakannya. Karena ini juga support switch, jadi bisa kalian gunakan di Nintendo Switch sih. Kemudian untuk tombol di bawah sini ada tombol M, nanti ini bisa kita buat untuk mengkombinasikan tombol-tombol supaya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada gamepad ini. Di bagian belakang di sini ada tombol untuk koneksi ke wireless dongle ya. Bisa diklik. Kemudian di bagian bawah ada tombol makro, 2 tombol makro yang modelnya sih lebar banget, dan saya sebenarnya kurang suka sama model yang seperti ini ya. Karena kadang suka kepencet posisinya seperti ini, sering kepencet. Terus di bagian depan kalau kita perhatikan model bumpernya ini tajam ya, bagus ya, dan ini panjang. Saya suka model yang panjang seperti ini karena untuk menyesuaikan jari orang yang panjang atau pendek itu pas kalau modelnya panjang. Dipencet bagian sini, bagian tengah, bagian ujung sini juga bisa. Terus di sini kalau kita lihat ada tempat dudukan phone holder ya. Terus di sini ada port USB Type-C cuy. Oke, untuk triggernya dia modelnya yang besar seperti ini. Jadi gemuk, berisi ya. Nah, terus di sini ada tekstur ya, tekstur kasar yang sedikit agak tajam sih yang menurut saya. Jadi dia nggak licin, nggak lembut gitu. Kalau dipegang terasa, tapi ini enaknya sih ngegrip jadinya. Di bagian bawah, di bagian belakang juga ada. Ya. Emang kalau diperhatiin sedikit lebih dalam sih nyetaknya supaya dia agak tajam-tajam gitu, biar ketika kita pegang dia menggigit cuy. Oke, gitu aja untuk build quality dan juga desain. Bahasan kita yang berikutnya adalah fitur. Nah, ini dia yang paling penting ya. Jadi alasan kita memilih gamepad itu biasanya karena fiturnya. Fitur yang pertama, di gamepad ini dia menggunakan triple connection, jadi support untuk Bluetooth, kemudian dongle 2,4 GHz, wireless dongle ya. Kemudian juga support wire, jadi kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kalian. Kemudian dia juga multi platform, jadi bisa digunakan di Windows, iOS, kemudian Android, dan juga Switch ya. Jadi ada 4 platform yang bisa kalian gunakan menggunakan gamepad ini. Terus di sini dia juga sudah Hall effect di bagian analog dan juga trigger. Dan yang paling saya cari adalah di gamepad ini dia sudah menggunakan button-button yang mechanical cuy. Untuk face buttonnya ini sudah mechanical, jadi tactile ya. Kalau saya baca di boxnya ini tactile modelnya, dan ini sangat empuk sekali. Ini termasuk alasan saya beli gamepad ini. Saya cari gamepad yang tombolnya tactile dan ini tidak mengecewakan cuy. Serius, ini tidak mengecewakan. Empuk banget, dan ternyata begini rasanya gamepad yang tombolnya tactile ya. Oke, untuk di padnya juga sama, ini clicky. Tapi saya nggak tahu ini apakah mechanical juga atau enggak. Yang jelas ini clicky banget. Tidak seperti gamepad-gamepad saya yang murah itu masih membran ya. Jadi terasa banget seperti pencet karet gitu. Untuk R1 L1 juga clicky. Di bagian triggernya ini empuk banget, enteng banget ya. Tapi semoga aja presisi, nanti kita cek di gamepad tester. Lanjut kita bahas fitur selanjutnya. Dia menggunakan 4 motor vibration ya. Jadi ada 4 motor vibration atau rumble motor ya. Di bagian grip sini ada 2, sama di bagian trigger ada 2. Tapi saya nggak tahu apakah di semua game nanti dia berfungsi atau di beberapa game aja. Nanti kita coba. Kemudian ada fitur gyro-nya. Jadi gamepad ini sudah support gyro. Kalian bisa gunakan di mode switch.
Kemudian yang selanjutnya, karena tadi ada tombol makro di bagian belakang, jadi kalian bisa setting makro di gamepad ini cuy. Kemudian kalau kalian yang biasa menggunakan fitur turbo, di gamepad ini juga bisa setting turbo. Jadi lumayan banyak ya fitur-fitur di gamepad ini. Dan yang paling akhir adalah ini memiliki aplikasi yang bisa kalian download di Play Store atau App Store ya. Nah, jadi kalian tinggal download aja. Nanti kita coba sedikit bahas aplikasinya di section selanjutnya. Oke, langsung aja kita coba konekin gamepad ini ke gamepad tester ke PC saya dulu ya. Jadi dongle-nya seperti ini, dongle-nya kecil, terus ada tombol pairing-nya juga nih. Dan ada tulisan Gameser-nya ya. Oke, kita tes dulu tombol-tombolnya apakah normal. Oke, untuk action button-nya ini normal. RBLB, trigger. Oke, untuk triggernya lumayan presisi ya. Walaupun ada sedikit gap atau celah ya. Nah, jadi di segini baru bisa nginput ya. Tapi waktu saya tekan sampai habis, ini benar-benar presisi ke angka 1. Tapi hanya di awal saja sedikit ada gap ya. Nah, segini. Kalian lihat sendiri aja lah ya. Sama di bagian kiri juga. Oke, nah segini baru nginput ya. Tapi itu tidak masalah cuy, karena pada dasarnya kita juga kalau main game balap ya langsung dipencet-pencet aja, jadi tidak begitu membutuhkan tingkat presisi yang bener-bener tinggi banget ya. Oke, untuk di padnya juga aman, normal, analog. Oke, langsung aja kalian lihat average errornya ada di 0, sekian, 0,9%, dan dia modenya yang radial cuy, atau yang berbentuk sirkular ya, jadi lingkaran bulat sempurna. Kemudian kalau kalian mau merubah average errornya dibuat lebih besar, kalian bisa ubah dengan cara menekan tombol M dan juga tombol R3 atau L3 cuy. Contohnya seperti ini, tekan aja berbarengan sampai dia bergetar. Oke, sudah bergetar, kita tes circularity lagi untuk L3 nya untuk analog kiri. Nah, dia semakin besar ya. Kita tes ada di angka 6,8 ya. Kalau mau ngembalikan gimana tuh caranya? Tinggal pencet tombol yang sama cuy, sampai dia getar lagi. Oke, sudah. Kita balikkan lagi tes circularity. Oke, balik lagi ya. Nah, jadi tinggal kalian menyesuaikan game apa yang kalian mainkan dan preferensi kalian sukanya yang seperti apa cuy. Gameser sudah memikirkan hal itu. Cuman kurangnya dia tidak bisa membentuk pinwheel ya, yang modelnya kotak itu. Tapi no problem karena saya juga tidak butuh ya. Lanjut kita bahas fitur-fiturnya. Di gamepad ini ada fitur turbo dan juga makro yang bisa kalian atur lewat tombol M ini ya. Jadi kalian tinggal kombinasikan aja. Untuk turbo, tekan tombol M dan juga tombol action button mana yang mau kalian pilih. Contoh dengan tombol A ya. Nah, ini sudah aktif. Dan intensitasnya bisa kita naikkan dengan cara menekan lagi tombol yang sama. Nah, dia lebih tinggi dan ini lebih tinggi lagi, jadi ada 3 level cuy. Kalau kita pencet lagi dia akan mati, kembali seperti semula. Oke, begitu aja untuk fitur turbo. Sekarang fitur makronya, caranya gampang seperti gamepad pada umumnya memiliki fitur makro ya. Kalian tekan tombol M dan juga tombol R4 atau L4 ini sampai LED-nya berkedip. Oke, kalau sudah berkedip, masukkan input untuk kombinasinya, misalkan A, X, Y, B. Kemudian tekan lagi tombolnya R4 atau L4 ya, terserah kalian. Nah, dan dia sudah berfungsi sebagai makro. Oke,
Kalau mau matikan gimana bang? Tinggal pencet tombol M dan juga R4 nya tadi sampai dia kedip. Kalau sudah, pencet lagi R4 nya, jangan pakai action button ya. Nah, ini sudah nonaktif ya. Oke, gitu doang. Selanjutnya ada fitur mengubah tampilan face button ini dari Xbox menjadi Switch dengan cara menekan tombol M dan juga A, kalian tahan sampai dia bergetar ya. Nah, berubah deh cuy. Ini juga sama, ini juga sama, ini sama. Kembalikannya sama, tekan tombol M dan juga A lagi sampai bergetar ya. Oke, begitu doang cuy. Mudah saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengetesan berikutnya, yaitu tes vibration atau getaran ya. Kita tes dulu. Oke, getarannya solid tapi nendang ya. Tidak ada bunyi aneh-aneh pada saat bergetar, dan ini kenceng banget. Oke, dipegang juga sama, dia nendang-nendang ya. Dan untuk vibrationnya itu bisa kita atur intensitasnya. Jadi ada 4 level. Kalian tinggal tekan tombol M dan juga di pad bagian bawah ataupun atas, tinggal kalian pencet aja. Nah, mati, kecil, sedang, tinggi, paling tinggi. Ya, ada 4 level ya. Oke, gitu aja untuk pengetesan di gamepad tester. Kita langsung cobain tes latensinya di gamepad lagi. Oke, untuk polling rate-nya maksimal di 250 Hz dan average-nya ada di 178,48 Hz. Untuk synthetic test-nya minimal latency di 3,0 milisecond, rata-ratanya di 5,6 dan maksimumnya ada di 12 cuy. Kalau ini saya kembalikan ke kalian tinggal simpulkan sendiri. Kalau saya sih tidak begitu peduli dengan angka-angka ini, selama saya mainkan itu tidak ada lag ya, jadi tidak begitu penting menurut saya. Tapi beda kalian yang menggunakan gamepad untuk game-game kompetitif, pasti kalian butuh polling rate yang tinggi ya. Oke, kita lanjut untuk pengetesan gyro ya. Nah, di gyro ini caranya kalian harus hubungkan dulu si gamepad ini di mode switch. Nah, caranya bagaimana tuh bang? Caranya kalian matikan dulu gamepadnya. Oke, setelah mati gamepadnya, kalian tinggal masukkan kombinasi tombolnya dengan menggunakan tombol home dan juga tombol Y ya. Oke, sampai merah berkedip-kedip seperti ini. Kalau sudah, ini biasanya aktif cuman di mode Bluetooth cuy. Jadi kalian aktifkan dulu Bluetooth kalian di PC atau di laptop. Oke, caranya kalian tinggal mencari di Bluetooth. Oke, setelah kalian mengaktifkan Bluetooth, kalian tinggal cari aja yang Pro Controller ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan gyro, kalian harus masuk ke koneksi switch dengan Bluetooth ya. Lanjut, kalian tinggal buka Steam kalian untuk ngetes apakah ada gyronya atau enggak, kemudian ke setting, terus kalian ke controller. Nah, di sini ada dua terbacanya, ada X input dan juga Nintendo. Kalian pilih ke Nintendo. Terus kalian pilih yang calibration and advanced setting. Nah, di sini ada gyro calibration. Nah, kan kita gerak-gerakin dia aktif ya gyronya ya. Jadi ini hanya ada di mode switch cuy. Oke, gitu aja sih untuk pengetesan gyro test. Sekarang kita coba cek aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya kalian tinggal download aja di App Store dan juga di Google Play Store. Nah, tapi karena saya pakai PC, jadi saya pakai emulator BlueStack, kemudian download aplikasi Gameser. Tinggal kita open aja, kita lihat ada apa aja ya di aplikasi ini. Oke, gamepad detected. Oke.
Nah, sekarang kalian tinggal hubungkan aja, nanti kalau misalkan pakai HP ya, kalian tinggal hubungkan aja, cari gamepadnya apa. Karena kita pakai PS Icon 4 Pro, jadi kalian tinggal klik aja nanti, baru kalian nyalakan Bluetooth kalian ya. Allow aja tuning Bluetooth, nanti dia mencari dan connect. Kalau sudah connect, tinggal kalian atur aja aplikasi yang ada di sini, otak-atik sendiri aja cuy. Nah, kalau di sini dia nggak bisa kebaca ya, karena saya pakai emulator nih cuy. Oke, gitu aja untuk pengetesan di aplikasi. Sekarang kita langsung cobain gaming test ya. Untuk gaming test seperti biasa saya gunakan 2 game aja untuk pengetesan analog. Kita gunakan game EA Sport FC24 dan untuk triggernya kita gunain game balap ya. Mungkin unbound aja seperti biasa cuy. Oke, let's go check it out. Oke, di pengetesan game yang pertama kita cobain main FC24 untuk ngetes analognya cuy. Jadi analognya ini licin ya, kontrolnya pun jadi enak. Oke. Enak banget cuy. Emang beda sih ya gamepad mahal sama murah ya. Sebenarnya ini kan gamepad mahal ya harusnya. Tapi kita beli dengan harga yang murah sekarang. Saya ngerasa ini worth to buy sih ya. Oke, untuk pengetesan game bola itu aja. Kita langsung ke pengetesan game balap untuk ngecek triggernya cuy. Cek it out. Seperti biasa untuk ngetes trigger, kita mainkan game Need for Speed Unbound ya, untuk ngecek triggernya ini apakah smooth atau tidak. Kemudian kita ngecek vibrationnya, karena di beberapa gamepad ada yang vibrationnya itu nggak kerasa ya waktu drifting ataupun lagi ngegas ya. Oke, kita coba aja dulu gas pelan. Oke, sangat smooth cuy. Ini ringan juga untuk triggernya. Sekarang kita coba gaspol, nggak ada getaran ya. Oke, kalau ada obstacles, kena obstacles baru terasa getarannya. Drifting tidak begitu kerasa cuy getarannya. Oke, untuk boost baru kerasa getarannya. Kita pencet nose, tidak ada getaran. Rem, oh ini ngerem ada getarnya tinggi ya, sama belok ya. Oke, gitu aja sih untuk pengetesan di game balap. Saya rasa tidak ada yang perlu saya khawatirkan karena memang udah cukup sih ini. Nah, jadi gimana menurut kalian? Gamester T4 Cyclone Pro ini apakah layak untuk dibeli atau tidak? Jadi kalian bisa menilai sendiri dari hasil tes yang sudah saya lakukan tadi ya. Oke, kalau menurut saya pribadi, saya sangat puas sekali dengan Gamester T4 Cyclone Pro ini. Apalagi ini merupakan gamepad premium di masanya dulu ya. Saya cek itu harganya dulu di review-review orang tuh udah di angka 800 sampai 1 juta cuy. Dan sekarang dijual 500.000 ke bawah. Dan saya dapatnya hanya di 370 ribuan karena beli di tanggal cantik kemarin cuy ya. Dan untuk kalian yang ingin membeli gamepad ini, saya sediakan link pembelian di kolom deskripsi. Udah saya cari yang paling murah cuy. Di tempat saya beli juga di harga 400 ribuan ya. Kalau pakai voucher bisa turun sampai di 300 ribuan cuy. Dan kalian dapat gamepad yang face buttonnya sudah tactile begini, kapan lagi ya kan? Terus triple connection, kemudian multi platform, terus Hall effect juga sudah ada gyronya. Nah, kurangnya apa lagi cuy? Kapasitas baterai juga besar ya. Jadi untuk kalian yang pengen beli, sudah saya selipkan link pembelian di kolom deskripsi, tinggal kalian check out aja cuy ya.
Oke, begitu aja dari saya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe biar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak gamepad yang bisa saya review cuy. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi. Saya akhiri. See you on next video. Bye bye.